Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ananda para juara, sahabat dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz Daring ingin mengajak antum dan kita semua untuk merenungi satu peristiwa penting dalam sejarah peradaban umat manusia. Iya, ratusan tahun yang lalu, bahkan bukan ratusan, ribuan, ya, 1400-an tahun yang lalu, artinya 1,4 abad yang lalu, telah lahir di muka bumi satu sosok manusia agung, sosok makhluk yang paling mulia di alam semesta, yang menjadi teladan bagi kita semua, yang syafaatnya kita nantikan nanti di hari kiamat. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum, Ustadz, dan kita semua tentu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selain mengaku cinta kepada Nabi, Ustadz yakin antum dan kita semua juga ingin dicintai oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, dalam setiap sholat kita, minimal dalam setiap sholat kita, di tahiyat akhir, tahiyat awal, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di luar sholat, kita pun memperbanyak sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, ananda para juara, sahabat dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, rasa cinta atau kecintaan kita kepada Nabi tentu tidak cukup hanya dengan bersolawat dengan lisan kita. Karena cinta membutuhkan pembuktian yang lebih. Jangankan cinta kepada Nabi, kita cinta kepada orang tua kita saja butuh bukti. Bukan hanya lisan kita mengatakan, Umi, aku cinta sama Umi, aku sayang Umi. Abi, aku sayang Abi. Tentu tak cukup cinta itu hanya diucapkan lewat lisan. Harus menghujam di dalam hati dan harus ada pembuktian di dalam amal perbuatan kita. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentunya mengikuti semampu kita, sekuat tenaga kita, dengan segenap daya dan upaya kita untuk menapaki jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menapaki syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seluruh umat di dunia ini. Ya, kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meniscayakan kita untuk selalu berupaya sekuat tenaga mengikuti setiap apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejatinya cinta kepada Nabi. Selain tentunya kita bersolawat kepada Nabi. Dan ingat, bersolawat kepada Nabi juga bagian daripada syariat, diperintahkan oleh Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah dari Allah. Nah, berbicara tentang
menaati, mengikuti, melaksanakan syariat Nabi, tentu syariat bukan hanya salawat. Ada banyak syariat yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya sebagai mukmin sejati, hati kita sepenuhnya 100% yakin bahwa syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti membawa keberkahan, pasti membawa kemaslahatan bagi kita, bukan hanya umat Islam, bahkan membawa kemaslahatan bagi umat-umat lain di luar Islam. Itu adalah keimanan kita, keimanan yang akan menjadikan kita semua selalu husnuzon dan yakin sepenuh hati bahwa setiap syariat yang dibawa Nabi pasti mendatangkan manfaat. Oleh karenanya, ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka sudah otomatis kita akan menjadi orang yang selalu ingin dan berupaya untuk berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita selalu menjadi mukmin yang khawatir akan terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam jebakan-jebakan setan yang akan mengantarkan kita kepada pelanggaran syariat, yang apabila kita melanggar syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Nabi, pasti kita akan mendapatkan balasan berupa dosa dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya Ustadz mengajak antum dan kita semua pada momen kelahiran Nabi Muhammad ini, di tengah umat Islam yang banyak merayakan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita coba merenung syariat apa yang belum kita laksanakan, tuntunan Rasul mana yang belum kita laksanakan dalam hidup ini. Atau jangan-jangan kita masih belum tahu ada syariat Nabi yang seharusnya sudah kita laksanakan, tapi jangankan kita laksanakan, tahu aja belum. Wal iyadu billah, na'udzubillah. Oleh karenanya, pada momen yang penuh dengan berkah ini, pada momen BSI ini, Ustadz ingin mengajak dan menasihati kita semua, yuk kenali syariat Nabi, kenali syariat Islam, pelajari, pahami, dan upayakan dengan sekuat tenaga untuk kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Lebih dari itu, Ustadz ingin menyampaikan satu hal yang mungkin antum semua sudah tahu, bahwa ternyata cinta kepada Nabi tidak hanya kemudian menuntut kita, meniscayakan kita untuk bahagia melaksanakan syariatnya, tetapi ada salah satu ekspresi cinta yang berbeda yang harus kita tampakkan sebagai seorang muslim. Apa itu? Ekspresi marah. Lah Ustadz, kok bisa marah itu adalah bagian dari cinta? Sejak kapan marah itu adalah ungkapan rasa sayang? Ustadz ingin kasih satu contoh. Misal, orang tua antum, ibu antum dihina, diganggu oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak beradab, oleh penjahat. Apa yang antum rasakan? Apakah antum cukup hanya mengatakan, aku cinta pada Umi, aku sayang Umi, aku taat perintahnya Umi, setiap Umi aku sayang kepada Umi, aku patuh kepada Umi. Umi suruh, Umi minta aku pergi ke pasar, aku langsung pergi ke pasar. Umi minta aku bersih-bersih, aku langsung bersih-bersih. Bahkan tanpa diminta pun, aku bersih-bersih rumah. Aku bantu masak tanpa diminta dan lain sebagainya. Tapi Uminya ketika itu diganggu orang, dilecehkan oleh orang. Dan
Apakah cinta kita kepada Umi cukup dengan mengatakan I love you Mam, aku sayang engkau Mam, Bu, Bunda. Aku sekarang bersih-bersih Bun, melaksanakan perintah Umi. Apakah cukup begitu? Tidak. Tentu seorang anak yang cinta sejati kepada uminya akan marah ketika bundanya, ibunya, mamanya diganggu, disakiti, dilecehkan oleh orang lain. Nah, itu bunda kita yang melahirkan kita. Bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasul dihina, Rasul disakiti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang munafik, oleh musuh-musuh Islam. Apakah cukup umat Islam, Ustadz Daring, antum, lalu mengatakan, aku cinta Rasul, aku cinta syariat Islam, aku sholat duha mengikuti sunnah Rasul, aku senyum kepada umat Islam, aku menjadi orang yang pemaaf mengikuti sunnah Rasul. Apakah cukup dengan begitu lalu kita dikatakan sudah mencintai Rasul sepenuhnya? Tentu tidak. Sudah selayaknya ketika Rasul dihinakan, Rasul disakiti. Bahkan beberapa waktu yang lalu, mungkin antum sudah tahu, seorang kepala negara di Perancis sana, laknatullah alaih. Jika dia tidak bertobat, semoga Allah melaknatnya. Semoga Allah memberikan kehinaan baginya di dunia dan di akhirat. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan angkuhnya menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu karikatur Nabi, pelecehan terhadap Nabi oleh salah satu majalah di Perancis sana. Dibiarkan, bahkan didukung oleh presiden di negara tersebut, Macron namanya. Apa yang kita rasakan sebagai umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi? Apakah kita adem, ayem, tentram begitu saja? Tidak. Harus ada rasa marah dalam hati kita minimal. Dan kalau bisa, kita pun harus ikut berpartisipasi. Sudah ada gerakan di berbagai negeri di dunia ini memboikot produk-produk Israel, memboikot produk-produk Perancis. Itu salah satu wujud cinta, salah satu wujud kemarahan kita, marah karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu pada momen video kali ini, Ustadz ingin mengajak kepada antum, sahabat, viewers, dan semua yang menyaksikan. Yuk, buktikan cinta kita kepada Nabi dengan sepenuhnya, dengan sebenar-benarnya cinta. Karena cinta tidak hanya cukup di lisan, tidak hanya cukup dalam hati, tapi membutuhkan bukti. Dan ada kalanya marah juga bagian daripada ekspresi cinta. Mudah-mudahan antum, ustadz, dan kita semua kelak di hari kiamat diakui sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kesempatan untuk meminum di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak ketika kita meminum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan hilang haus kita. Masya Allah, Allahumma amin. Mungkin itu nasihat Ustadz kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita dapatkan, bahwa cinta itu butuh bukti. Sekali lagi, cinta Nabi, cintai syariat yang dibawanya, tanpa lagi ada kata nanti dan tanpa lagi menawar dengan kata tapi. Cintai Nabi sepenuhnya. Mudah-mudahan kita semua akan bertemu di surganya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.